what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Talk about family when family's all that we got. Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Halo semuanya, kami dari kelompok irigasi kelas A1. Nah, video ini guna melengkapi ujian akhir semester genap. Hai, perkenalkan nama saya Risa Fahima dengan nomor NIM 1711. Perkenalkan, nama saya Alvina Runisa, NPM 1639. Perkenalkan, saya Rizkia Puspitasari dengan NIM 1728. Perkenalkan nama saya Intan Karisma NIM 1658. Irigasi adalah upaya manusia untuk mengambil air dari sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikannya ke area pertanian atau petak sawah. Nah, selanjutnya memberikan air yang dibutuhkan oleh tanaman melalui jaringan irigasi, dan yang terakhir membuang kelebihan air pada areal pertanian atau petak sawah melalui jaringan pembuang atau drainase pertanian. Lalu kita akan lanjut penjelasannya melalui Zoom. Nah, di materi pertama irigasi ini, saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan air irigasi. Yang pertama, itu ada kebutuhan air tanaman. Kebutuhan air bagi tanaman ditentukan oleh evaporasi dan transpirasi. Air yang hilang dari tanah oleh evapotranspirasi tergantung persediaan air yang cukup, faktor-faktor iklim, tipe dan cara kultivasi atau penanaman tumbuh-tumbuhan tersebut. Tanaman setidaknya butuh air setebal 10 mm per harinya. Evapotranspirasi atau evaporation plus transpiration ini berpengaruh terhadap pengaruh suhu, radiasi matahari, kelembaban udara, dan kecepatan angin pada evapotranspirasi. Yang kedua, curah hujan efektif. Nah, materi selanjutnya yaitu materi curah hujan efektif. Ini untuk menentukan bagian hujan yang dapat diperhitungkan sebagai air yang dapat digunakan oleh tanaman. Beberapa definisi diberikan, yaitu curah hujan rata-rata bulanan atau average monthly rainfall adalah nilai rata-rata dari suatu curah hujan, digunakan untuk perhitungan kebutuhan air tanaman dalam keadaan iklim yang rata-rata. Nah, terus selanjutnya ada dependable rainfall. Jumlah hujan dapat tergantung dari 1 di luar 4 atau 5 tahun, tergantung pada 75 atau 80% kemungkinan terlampaui dan menunjukkan suatu tahun kering normal. Nah, dependable rainfall ini digunakan untuk merencanakan kapasitas sistem irigasi. Selanjutnya, hujan dalam tahun basah digunakan untuk merencanakan suplai air irigasi dan simulasi dari macam-macam kondisi pengelolaan irigasi. Yang selanjutnya ada effective rainfall, digunakan untuk tanaman setelah beberapa hilang karena limpasan permukaan atau runoff, dan perkolase yang dalam diperhitungkan. Hujan efektif ini digunakan menentukan kebutuhan irigasi pada tanaman. Ini contoh gambar kebutuhan irigasi. Ini rumus-rumusnya bisa dibaca di lab PPT. Oke, untuk materi yang selanjutnya itu kebutuhan air irigasi tanaman padi sawah. Di kebutuhan air irigasi ini diperoleh rumus PT Crop sama dengan KC etanol. Ini menggunakan aplikasi Cropat ya.
Ini tabel-tabel ini didapat dari materi kelompok yang sudah diberikan oleh dosen. Kebutuhan neto air di sawah atau kebutuhan air bersih di sawah merupakan kebutuhan air total dikurangi faktor hujan efektif. Kebutuhan air di sawah dapat dinyatakan dalam milimeter per hari atau liter per detik. Oke, materi selanjutnya efisiensi irigasi. Ini untuk kebutuhan air irigasi tanaman ladang. Oke, kita tambahan materi. Tanaman ladang yang diusahakan petani umumnya palawija. Kebutuhan air irigasi dipengaruhi oleh cara pengerjaan tanah maupun cara pemberian air. Ini kebutuhan air irigasi tanaman ladang, khususnya lahan kering. Contoh palawija yaitu tebu, karet, teh, dan sejenis umumnya diusahakan oleh perkebunan. Ini palawija yang butuh banyak air, misalnya bawang, kacang tanah, ketela. Palawija yang butuh sedikit air, cabai, jagung, tembakau, kedelai. Palawija yang butuh sedikit air, ketimun, dan lembayung. Selanjutnya, materi terakhir yaitu efisiensi irigasi. Ini ada terdapat rumus untuk efisiensi penyimpanan. Selanjutnya ada efisiensi sebaran. Dan ini adalah efisiensi pengaliran air yang sampai ke areal irigasi per air yang diambil dari bangunan sadap. Efisiensi pemakaian itu didapat dari perbandingan antara air yang bisa tertahan pada zona perakaran dalam periode pemberian air dengan air yang diberikan pada areal irigasi. Nah, selanjutnya, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, di sini saya akan melanjutkan materi irigasi selanjutnya, yaitu sistem jaringan irigasi. Nah, di sini saya akan mulai dengan share screen materinya. Nah, materi irigasi bab 7, yaitu sistem jaringan irigasi. Sistem jaringan irigasi di sini ada 5 subbab, yaitu sistem dan klasifikasi jaringan irigasi, 2 peta irigasi, 3 saluran irigasi, 4 bangunan irigasi, dan kelima nomenklatur jaringan irigasi. Nah, yang pertama, sistem dan klasifikasi jaringan irigasi. Terdapat 3 tipe jaringan irigasi. Yang pertama, irigasi sistem gravitasi yang berisikan sumber air, sungai, waduk, danau, dan sebagainya. Yang kedua, sistem pembagian air secara gravitasi. Untuk yang selanjutnya, irigasi sistem pompa. Dapat 3 subbab, yaitu sumber air, sungai, atau air tanah. 2, pengambilan air yang dibutuhkan pompa. Dan yang ketiga, sistem pembagian secara gravitasi. Dan yang ketiga, tipe ketiganya yaitu irigasi pasang surut, yang berisikan sumber air sungai dengan memanfaatkan pengembangan air sungai akibat pasang surut. Seterusnya, areal irigasi terpengaruh pasang surut air laut, contoh Kalimantan, bisa mencapai 30-50 km sepanjang pantai dan 10-15 km masuk ke darat. Selanjutnya, air genangan atau air tawar dari sungai akan menekan dan mencuci kandungan tanah sulfat masam, kemudian dibuang pada saat air laut surut. Nah, di sini terdapat klasifikasi jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, kemampuan bangunan dalam mengukur dan mengatur debit, jaringan saluran, peta tersier, efisiensi secara keseluruhan, dan ukuran. Di sini juga ada gambar untuk jaringan irigasinya. Yang pertama, jaringan irigasi sederhana, teknis,
dan semi teknis. Untuk petak irigasi terdiri dari 4 bagian petak. Nah, bisa dilihat dari PPT ini. Selanjutnya bentuk dan luas petak tersier, dapat batasan, lalu luas petak dilanjutkan, dan mendapatkan saran untuk petak tersier. Selanjutnya klasifikasi tipe medan. Nah, tipe medannya terdapat 4 tipe, yaitu medan terjal, medan bergelombang, medan berombak, dan medan sangat datar. Nah, berikut ini ada layout petak tersier pada medan terjal. Ini untuk petak tersier pada medan agak terjal. Ini untuk medan bergelombang, dan ini untuk medan datar atau daerah datar rawa-rawa. Selanjutnya saluran irigasi. Saluran irigasi ini terdapat banyak bagian ini. Yang pertama, jalan air dari bangunan penangkap air pada sungai sampai ke petak-petak sawah. Yang kedua, saluran pertama yang mengambil air dari bendung disebut saluran primer dan melayani daerah irigasi yang merupakan sekumpulan petak sekunder. Yang ketiga, kemudian saluran sekunder yang lebih kecil dari saluran primer. Dan saluran yang lebih kecil lagi adalah saluran tersier. Saluran tersier ini melayani suatu petak tersier, dan saluran berikutnya yang melayani petak kuarter disebut saluran kuarter. Untuk klasifikasi saluran berturut-turut, pertama saluran primer, saluran sekunder, saluran subsekunder, saluran tersier, saluran subtersier, dan saluran kuarter. Nah, di sini terdapat jaringan saluran irigasi. Ini saluran primer dan saluran sekunder. Ini untuk jaringan saluran pembuang. Nah, untuk ini skema jaringan tersier sederhana. Ini untuk tersier semi teknis. Nah, selanjutnya dimensi dan bentuk saluran. Dapat pembacaan seperti ini ya. Untuk parameter perhitungan untuk kemiringan saluran juga terdapat pada tabel ini. Nah, dimensi saluran dihitung dengan rumus Strickler atau Manning, yaitu ini, V sama dengan KR 3/2 dikali 1 pangkat setengah. Nah, untuk menghitung H dan V digunakan cara coba-coba. Bisa dilihat di PPT-nya. Selanjutnya, ditemukan juga parameter perhitungan untuk kemiringan saluran. Nah, bisa dilihat di tabel ini. Nah, selanjutnya bangunan irigasi. Terdapat bangunan bagi, pintu dan alat ukur yang terbuat dari susunan kayu dan pintu kayu atau besi. Lalu pintu ukur Romits dan pintu sorong Kram de Gruyter. Selanjutnya bentuk hidrolis dan kriteria. Ini untuk bentuk hidrolis dan kriterianya terdapat di sini ya. Lalu terdapat perhitungan hidrolis, bangunan sadap, alat ukur debit, dan bangunan-bangunan pelengkap. Nah, di sini terdapat perhitungan hidrolis pintu. Nah, selanjutnya bangunan sadap dilengkapi dengan pintu dan alat ukur. Pintu dapat terbuat dari susunan kayu yang satu sama lain terlepas. Lalu pintu kayu atau besi yang dilengkapi dengan stang pengangkat. Lalu alat ukur yang umum dipakai adalah pintu ukur Romits dan pintu sorong Kram de Gruyter. Bentuk hidrolis dan kriteria untuk bangunan sadap pada prinsipnya sama seperti bangunan bagi. Nah, di sini terdapat tabel alat ukur Romits standar. Selanjutnya alat ukur debit. Ini digunakan agar pengolahan air irigasi menjadi efektif. Maka debit harus diukur pada hulu saluran primer, pada cabang saluran, dan pada bangunan sadap tersier. Beberapa jenis alat ukur debit yaitu alat ukur ambang lebar dan alat ukur debit Spoleti. Nah, alat ukur ambang lebar terdapat pada gambar ini ya. Untuk alat ukur debit Spoleti, selanjutnya, bab selanjutnya adalah bangunan-bangunan pelengkap. Beberapa bangunan pelengkap antara lain A. Tanggul, B. Pintu, C. Bangunan-bangunan lain, dan D. Penjagaan rembesan. Tanggul dipakai untuk melindungi daerah irigasi dari banjir yang disebabkan oleh sungai, pembuang yang besar atau laut. Nah, ini untuk potongan melalui tanggulnya, gambarnya. Nah, ini untuk foto tanggul yang terletak di atas saluran utama dan dasar yang diperlebar pada lintasan saluran. Untuk pintu bangunan di saluran biasanya dibuat dari baja. Untuk bangunan-bangunan lainnya adalah bangunan yang dibangun di sepanjang saluran untuk pengaman sebelum terjadinya situasi yang berbahaya, memperlancar aliran di saluran tanpa merusak lereng, dan untuk menciptakan alternatif agar bisa dipakai untuk ternak. Nah, di sini terdapat pencegahan rembesan. Ada 4 bagian pencegahan ya. Ini untuk gambar contoh dinding halang seperti ini.
lalu untuk koperan, dan tipe-tipe konstruksi koperan. Dan itu dapat filter. Filter diperlukan untuk mencegah kehilangan bahan akibat aliran air. Nah, ini untuk gambar konstruksi filter. Selanjutnya, lubang pembuang. Lubang pembuang dapat dibuat untuk membebaskan tekanan air dari belakang dinding dan di bawah lantai. Ini untuk gambar tipe lubang pembuang. Untuk alur pembuangnya terdapat di PPT ini. Nah, ini untuk tipe-tipe alur pembuang. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu pemberian nama dan tanda-tanda pada peta irigasi. Mulai dari nama harus logis, sederhana, tapi mampu memberikan gambaran cukup jelas mengenai daerah irigasi yang bersangkutan. Kedua, nama dan tanda harus cukup pendek dan memberikan petunjuk terhadap letak bangunan, saluran pemberi, saluran drainase maupun petak-petak sawah dalam suatu daerah irigasi. Lalu memperhatikan kemungkinan adanya tambahan bangunan di kemudian hari, sehingga dengan adanya bangunan baru tersebut, sistem pemberian nama yang telah dilaksanakan tidak perlu diubah. Untuk contoh sistem pemberian nama pada jaringan irigasi bisa dibaca saja pada PPT ini. Selanjutnya, contoh sistem pemberian nama untuk saluran drainase atau pembuang juga ada pada PPT ini ya. Nah, ini ada gambar skema tata nama jaringan pembuang dan pemberian tanda yang sering dipergunakan di Indonesia. Untuk tanda-tandanya seperti ini. Ya, baik, itulah penjelasan materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi irigasi bab 8, yaitu OP sistem jaringan irigasi. Ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu hal-hal yang harus dihindari. Nah, hal-hal yang harus dihindari berkaitan dengan jaringan irigasi, yaitu untuk dapat melakukan pengamanan yang memadai, karena secara teknis akan berpengaruh terhadap kemampuan jaringan untuk secara efisien menyalurkan air ke petak sawah. Lanjut, apabila masyarakat tani dengan secara dialogis sepakat bahwa hal tersebut tidak perlu dilarang dengan segala risiko yang ada, maka dapat dibenarkan. Terus yang ketiga yaitu apabila hal-hal yang seharusnya dapat dihindari tapi masih dilakukan oleh beberapa petani akan mengakibatkan permasalahan yang berbuntut perselisihan baik antar anggota P3A atau biasa disebut perkumpulan pertanian pemakai air atau antar P3A dengan organisasi lain. Nah, di sini ada beberapa contoh hal-hal yang harus dihindari. Membuat pintu air tak berfungsi. Yang kedua, merusak pintu air. Yang ketiga, membuka lebar-lebar. Yang keempat, mengganjal pintu air memperoleh air yang lebih banyak. Yang kelima, mengambil daun pintu air untuk kepentingan lain. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran beserta cara penyelesaiannya. Di sini banyak banget ya guys hal-hal yang perlu kalian hindari. Nah, beberapa hal yang menjadi penyebab terjadi pelanggaran. Yang pertama yaitu petani tidak patuh dan tidak sabar menunggu giliran air. Yang kedua, operasi tidak tepat sehingga ada petani yang tidak mendapat jatah air. Yang ketiga yaitu petani di bagian hulu mengambil air berlebihan. Dan yang terakhir, pasokan air kelompok tersebut memang kurang. Terus kita akan membahas cara penyelesaiannya. Yang pertama dengan cara bertingkat dan kekeluargaan. Yang dimaksud di sini adalah dalam suasana kekeluargaan diselesaikan dengan tingkat paling bawah terlebih dahulu. Bila terpaksa tidak dapat menyelesaikan maka dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dengan menggunakan ketua kelompok baik formal maupun informal sebagai penengah. Terus, kalian juga bisa melakukan pemberian peringatan atau hukuman. Pemberian peringatan dan penyuluhan secara mendidik, bila berkali-kali tetap melakukan pelanggaran, maka perlu diberi hukuman yang berbobot bertingkat sesuai dengan kesepakatan bersama. Hukuman sebaiknya bukan berupa uang, namun semacam kerja bakti. Lalu, saya akan membahas tujuan pemeliharaan jaringan irigasi. Di sini juga banyak terjadi cara penyelesaiannya ya guys, termasuk dengan memasang papan peringatan, memasang portal agar tidak dilewati kendaraan yang dapat merusak tanggul saluran, terus memasang papan lainnya yang dianggap perlu, dan papan peringatan dipasang di banyak lokasi dan mudah dilihat atau dibaca. Yang terakhir, dilakukan pemantauan oleh seluruh anggota petani.
tujuan pemeliharaan jaringan irigasi. Nah, ini ada pemeliharaan jaringan irigasi. Di sini ada jaringan irigasi dapat cepat rusak karena adanya hujan, air, atau panas matahari. Terus juga ada hewan, manusia, tanaman liar, atau karena rancangan dan konstruksi kurang baik. Terus, sinar matahari yang panas akan mengakibatkan keretakan yang memudahkan badan saluran terkikis. Yang ketiga, hujan lebat akan menekan dan memukul badan bangunan sehingga mudah tererosi. Yang keempat, air yang mengalir deras akan mengikis badan saluran sehingga proses penggerusan dan erosi akan terjadi sangat mudah. Yang kelima, keberadaan hewan di bangunan irigasi akan dapat merusak fasilitas jaringan irigasi apabila tidak ditangani secara baik. Yang keenam, bagian dari tanaman liar, daun, batang, akar akan mengganggu kelancaran pengaliran air. Yang ketujuh, ukuran, letak, spesifikasi, dan kualitas bangunan yang tidak tepat akan berpengaruh negatif terhadap pemeliharaan jaringan. Dan yang kedelapan, perbuatan manusia yang sering sekali sadar dan memahami tentang pembagian air akan berpengaruh terhadap fungsi jaringan irigasi. Lalu di sini ada contoh tujuan pemeliharaan jaringan irigasi, yaitu yang pertama, agar pembagian air dapat adil, merata, dan tepat waktu. Yang kedua, sistem pembagian air dapat dikendalikan. Yang ketiga, biaya perawatan dan perbaikan menjadi rendah. Yang keempat, kondisi dan fungsi jaringan dapat bertahan dan ditingkatkan. Yang terakhir, yaitu perencanaan kegiatan. Nah, di sini ada beberapa perencanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. Yang pertama yaitu membuat rencana yang realistis. Yang kedua, memperhitungkan kemampuan swadaya petani. Yang ketiga, sumber dana lainnya harus jelas. Yang keempat, pembagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota P3A. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan yang timbul. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Terima kasih. Nah, pertama saya akan menunjukkan penggunaan pertama dan penggunaan keempat. Kita empat negara tempat pengambilan bebas, pengambilan bebas dengan kembali. Teman pertama pengambilan penguras atau penguras, pengurangan pengaturan sungai, pengurangan berkat. Misalnya angkat terdiri dari bangunan perangkat, pengumpulan debit sungai dan saluran, operasi pintu air, alat komunikasi, jembatan untuk pemeriksaan, instalasi bangunan perangkat terdiri dari pengumpulan debit sungai dan saluran, pengoperasian pintu air, alat komunikasi, jembatan untuk pemeriksaan, instalasi tenaga mikrohidro. Materi berikutnya saya akan jelaskan tentang kantong lumpur. Kantong lumpur berfungsi untuk mengendapkan sedimen yang lebih besar daripada pasir halus dengan ukuran 0,06 sampai 0,07 mm. Bangunannya ditempatkan di hilir pengambilan sebelum air dibagi ke saluran induk. Bangunan ini dibersihkan secara berkala dengan menggunakan aliran air deras di mana endapan dibawa masuk kembali ke sungai. Di sini saya akan menunjukkan gambar kantong lumpur. Berikutnya saya akan jelaskan tentang pembersihan kantong lumpur. 1. Pembersihan kantong lumpur, pembuangan endapan sedimen dari tampungan dapat dilakukan dengan pembilasan secara hidrolis, pembilasan secara manual, atau pembilasan secara mekanis. 2. Jarak waktu pembilasan kantong lumpur tergantung pada eksploitasi jaringan irigasi, banyaknya sedimen di sungai, luas tampungan, serta tersedianya debit air sungai yang dibutuhkan untuk pembilasnya. 3. Untuk tujuan-tujuan perencanaan biasanya diambil jarak waktu 1 atau 2 minggu. Di sini saya akan jelaskan pembersihan secara hidrolis. 1. Membutuhkan beda tinggi muka air dan debit yang memadai
pada kantong lumpur guna menggerus dan menggelontorkan bahan yang telah terendap kembali ke sungai. 2. Frekuensi dan lamanya pembilasan tergantung pada banyaknya bahan yang akan dibilas, tipe bahan kohesif atau non-kohesif, dan tegangan geser yang tersedia oleh air. 3. Kemiringan dasar kantong lumpur dan debit pembilas didasarkan pada besarnya tegangan geser yang diperlukan untuk menggerus sedimen yang terendam. 4. Debit pembilasan diambil 20% lebih besar dari debit normal pengambilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang ISTRI, yaitu kepanjangan dari Integrated Sistem Irigasi. Bidang SDA DP UPKP Kulon Progo juga mengenalkan aplikasi baru yang bernama Integrated Sistem Irigasi Kulon Progo, atau yang disingkat menjadi ISTRI, yaitu aplikasi monitoring dan evaluasi yang berfungsi untuk mengawasi, mengawal, dan mengendalikan penggunaan air irigasi Kulon Progo, yang diharapkan dapat berbagi secara adil dan merata kepada semua petani dari wilayah di Kalibawang hingga wilayah hilir petik di Palihan Temon Kulon Progo. Kegiatan sosialisasi ini mengundang Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, lurah-lurah, P3A, GP3A, dan para petugas pengairan khususnya di wilayah Kejuran, Bekasi Barat. Selain pengawasan dan monitoring dari masyarakat melalui aplikasi ISTRI, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kulon Progo juga membentuk tim pengawasan dan pengendalian untuk menegakkan peraturan Bupati Kulon Progo nomor 72. Tim Wasda meliputi unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, GP3A, wilayah kerja teknis masing-masing, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Satuan Polisi Pamung Praja, Balai Penyuluhan Pertanian, Panewu, dan Kelompok Tani Nasional Andalan Kulon Progo. Tim Wasda bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian untuk pembagian air irigasi teknis secara maksimal dan menerapkan sanksi tegas bagi para pelanggar, sehingga harapannya tidak ada lagi wilayah yang mempergunakan air seenaknya sendiri, sementara di wilayah lain terdapat kekurangan air yang menyebabkan kekeringan atau bahkan sampai puso. Selanjutnya, saya akan menunjukkan web ISTRI Integrated Sistem Irigasi. Media, aplikasi, media, web, atau web. Tayangan selanjutnya, kami akan melampirkan SP yang sudah kami dapat. Nah, itu tadi adalah materi-materi terkait mata kuliah irigasi yang kami pelajari selama ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.